refleksi yang kelima, di mana refleksi yang kelima ini kita akan berdiskusi atau sekedar sharing session bersama narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Sakduwoh As-Saidi MAD. Untuk materi atau tema yang ada di refleksi 5 ini, tentunya teman-teman juga sudah atau masih ingat di mana kita sudah melakukan kunjungan di kelenteng Tian Siang Ti yang ada di Welahan dan juga di Pendopo Kabupaten Jepara. Sebelum itu, saya sebagai moderator ingin membacakan terlebih dahulu CV dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Sakduwoh As-Saidi MAD. Beliau adalah Rektor di Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Selamat siang, Bapak. Tempat tanggal lahir beliau yaitu Jember 17 Januari 1956. Alamat yaitu Perum Jepara Regensi, RT 7 RW 2 Pekalongan, Batialus, Jepara. Jabatan Rektor Unisnu. Lalu pendidikan beliau SD Negeri Sawahan 3 Jember, lulus tahun 1969. Mungkin saya pun belum lahir, apalagi teman-teman ya. Yang kedua yaitu PGAN pertama Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, lulus tahun 1973. Yang ketiga SMA Darul Ulum 2 Jombang, sambil menyantri di PP Bahrul Ulum tahun lulus 1976. Lalu berkuliah di Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari, Unhasi di Pesantren Tebu Ireng, hanya sampai tahun 1977. Lalu selanjutnya dilanjutkan kuliah di Fakultas Syariah IAIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lulus pada tahun 1984. Dilanjutkan program Magister PPS IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lulus pada tahun 1994. Lalu dilanjutkan sebagai peserta Short Course on Communication Development in McGill University, Montreal, Kanada pada tahun 2007. Dan terakhir yaitu program Dokter PPS di IAIN Sunan Kalijaga, lulus pada tahun 2008. Pengalaman pekerjaan beliau yaitu sebagai dosen Fakultas Usuluddin IAIN Wali Songo di Kudus, tahun 1990 sampai 2013, yang sekarang menjadi STEM Kudus. Lalu yang kedua, Ketua Jurusan Tarbiyah di STEM Kudus dari tahun 1998 sampai 2002. Membantu Ketua 3 STEM Kudus 2002 sampai 2006. Pembantu Rektor 2 Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara tahun 2007 sampai 2011. Wakil Rektor 1 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara tahun 2013 sampai 2016, dan sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dari tahun 2016 sampai sekarang ini. Pengalaman pengabdian beliau yaitu sebagai penyaji makalah dengan tema Perintisan Pendirian Perguruan Tinggi NU pada tahun 1987. Sekretaris 2 Yayasan Unisnu Jepara dari tahun 1988 sampai 1995. Ketua Panitia Pendiri PTNU yang bernama Institut Islam NU atau INISNU Jepara beroperasi awal 1 Juli 1989. Selanjutnya yaitu sebagai Kepala Biro UKA INISNU pada tahun 1990 sampai dengan 1992. Ketua Bidang Akademik Yaktinu pada tahun 2011 sampai 2013. Ketua MUI Kabupaten Jepara 2007 sampai sekarang ini. Ketua Bidang Penguatan Aswaja dan Tridharma PTNU Masa Khidmat 2020 sampai 2021. Dan yang terakhir,
Penasehat Pengurus PCJGHNU Kabupaten Jepara masa bakti 2001 sampai 2026. Nah, berikut adalah CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Sebelumnya, kami dari tim Modi Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor Wisnu karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa menjadi narasumber sharing session pada kegiatan refleksi 5 kali ini, di mana nanti kita akan membahas tema kunjungan dari Kontengsian Liangti dan Pendopo Kabupaten Jepara. Untuk waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang, Ibu Hayu yang saya hormati dan Bapak Musbah Munir yang saya hormati, serta host kita, Mas dan Mbak dari KUI dan adik-adik semua mahasiswa ini dari jauh-jauh semua ya. Ada Mbak Maria Yuliana Silva dari Nusa Cendana ya. Rehan Atmalia ini dari Samarinda. Para Diva Monggoagu ya, dari Sulawesi Utara ya. Siti Rosita Sari Lambu Mangkurat berarti ini Kalsel ya. Muhammad Rizki ini dari Untan. Untan berarti apa? Ya, Ahmad Farhan Visip Unhas dan Mas Haryadi Banjar. Dan tentunya kepada siapa itu istri Oktadiana Dewi. Selamat siang Dewi. Dan ini Selamat siang, Pak. ya satu. Kemudian yang satunya itu di atas itu Mbak Ayu ya. Ya, oh, bukan. Ya ini ya. Ya, Mbak Ayu kita itu ya. Ya. Begini, sekarang saya mengucapkan terima kasih ada kepercayaan yang diberikan kepada saya, yaitu program pertukaran mahasiswa mereka dalam negeri PPMDN tahun 2021 di Unisnu. Ini refleksi ke-6 seperti ini ya. Ya, kunjungan kita semuanya dalam konteks mahasiswa merdeka dalam negeri atau pertukaran mahasiswa ini, saya beri tema keserasian surgawi, the harmony of the heavens. Nah, dengan begitu kita mengenali diri kita sebagai manusia, gitu ya. Jadi kalau kita ini sekarang ada di sini dari berbagai tempat, itu sesungguhnya cukup belajar kepada alam ya. Istilah saya itu adalah mengenali sabda alam. Nah, kita sebagai mikrokosm, makhluk ciptaan Tuhan, yaitu alam kecil, manusia, ini adalah ciptaan Tuhan, diciptakan Allah secara alamiah dari tanah. Jika itu diorganisir, tanah itu ke dalam diri manusia akan menghasilkan ekstrak sulalah. Dalam bahasa Al-Quran itu sulalah atau sperma. Jika sperma itu masuk ke dalam rahim istri, maka itu akan mengalami sebuah proses kreatif. Nah, tentunya ini perlu jadi renungan bagi kita semuanya. Nah, karena apa? Kita sekarang ini menjadi manusia yang sudah dituntut untuk berfungsi. Tapi kita perlu bangga karena berbeda dari ciptaan-ciptaan lainnya, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Karena setelah dibentuk manusia itu oleh Tuhan, oleh Allah, justru Allah itu sendiri meniupkan ruhnya sendiri ke dalam diri manusia. Dan dari sinilah manusia itu sebagai diri, sebagai self, sebagai person, sebagai ego. Dan ketika yang demikian ini berarti manusia sudah merupakan jiwa raga. Jiwa raga.
Nah, ketika manusia itu sudah jiwa raga karena memiliki spirit, maka di situ mau tidak mau kita ini berdimensi, memiliki dimensi. Yang saya sebut dimensi itu karena akan memuat diri kita itu keadaan. Jadi kita semua ini mengalami keadaan yang bahagia, ya. Keadaan yang susah, keadaan yang sedang fokus berpikiran ke sana kemari, itu keadaan state. Juga ada dimensi aspek. Aspek artinya kita ini adalah sebagian dari masyarakat. Saudara adalah sebagian dari teman mahasiswa yang ada di Lambung Mangkurat, yang ada di Tanjung Pura, gitu ya. Itu jadi aspek. Kita juga memiliki dimensi watak. Watak itu yang karakter atau tampilan manusia. Kita juga memiliki dimensi kecenderungan, tending, ya, kecenderungan. Ya cenderungnya, ya, coba bayangkan yang satunya ini ada cenderung mau jadi apa ahli bidang informatika, yang satunya guru SD, Ada juga yang kehutanan, ya. Nanti dia tuh akan terjun di ini uh, hutan lindung yang ada di mana itu Kalimantan Tengah, ya. Itu akan ada itu kan tempat hutan lindung yang banyak dengan orangutan, ya. Ada orangutan itu. Nah ini pilihannya, ini ada kecenderungan itu kecenderungan. Juga ada dimensi mental, dimensi mental. Ini susah sekali orang punya ilmu kok, ilmu tentang mental, psikis, ya. Tapi itu juga penting. Ya. Saya kapan hari itu ditanya sama mahasiswa, bagaimana cara kita akan memperbaiki seseorang yang apa nih punya penyakit was-was, was-was. Mungkin was-was ya, was-was itu. Dia ketika menjalankan salat gitu ya, sholat, temannya itu sudah duduk di paling bagian, artinya hampir berakhir, yaitu tahiyat akhir, dia masih ngurusi dengan takbir, ya Allah, warga jadi gitu ya. Ini namanya penyakit, penyakit ini mental. Nah ini orang yang kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi. Coba kalau saya tanya sekarang, contoh konsentrasi yang pernah atau dapat saudara bayangkan itu apa konsentrasi? Pernah? Anda pernah konsentrasi? Yang tepat itu apa? Yang pernah dialami? Konsentrasi. Oh, apa? Iya apa yang sampai konsentrasi ini? Bacaannya, ya. Kalau selain itu apa konsentrasi yang dapat dicontohkan dan itu bisa perlu sekali? Iya apa itu? Tidak tahu. Cepat cepat sekali jawabnya ya. Tidak tahu itu ya. Orang masukkan benang ke dalam jarum. Nah, itu kalau tidak konsentrasi tidak susah. Ya, itu ya. Contohnya begitu. Nah ini memang termasuk dimensi yang harus kita kuasai juga terkait dengan masalah mental, ya mental. Ya. Nah, kemarin ada berita ada orang yang apa itu gimana itu HRHW ya dari Wirawan dia di Bandung gitu. Itu jelas itu orang itu sakit mental, sakit mental orang itu. Terus juga ada juga dimensi akal pikiran yang diharapkan orang punya sehat akal pikiran dan demikian juga ada dimensi perasaan. Nah, terkait dengan ini semua, saudara-saudara, kita memang memahami meskipun makhluk Tuhan, keseluruhan alam semesta itu adalah sebuah struktur. Struktur itu ada satu bangunan yang kokoh dan terpadu. Ya, seperti bangunan ini, jika itu dipahami terbuat dari semen, batu, pasir, dan sebagainya. Ini kan sudah bikin bangunan. Dalam bahasa mudahnya itu adalah konstruk yang sudah mapan.
Dan tentunya ini bisa bekerja menurut hukumnya sendiri. Apakah itu sungai, apakah itu gunung, apakah itu jalan, itu sudah bisa bekerja dengan hukumnya sendiri. Dengan kata lain, lalu itu dikatakan sebagai apa? Tidak ada ultimasi moral, ultimasi rasional. Karena alam itu pasti patuh kepada Tuhan. Tapi beda dengan manusia. Kalau manusia itu memang ada ultimasi moral dan ultimasi rasional. Karena itulah saya tadi menyentuh apa yang disebut dengan dimensi. Jadi mau tidak mau manusia itu mempunyai tuntunan dua, yaitu moral dan rasional. Dan inilah sesungguhnya yang perlu kita miliki bagi kita untuk mengejar apa yang sesungguhnya itu menjadi daya dorong yang mendasar. Yang saya istilahkan dengan elan vital. Pakai bahasa Indonesia saja elan vital. Tapi aslinya itu adalah Perancis, elan vital. Elan vital itu elan vital. Boxen, tokoh yang menemukannya itu adalah Boxen. Nah, bagi kita elan vital itu ada pada setiap kita yang disebut dengan kansen atau suara hati. Ya dan suara. Nah, suara hati itu kansen itu kalau dalam istilah Al-Quran itu adalah takwa. Nanti harus terwujud sebagai satu consciousness. Oleh karena itu, secara implementatif maka itu dijadikan sesuatu yang berfungsi menjadi apa? Melaksanakan semua perintah agama kepada Tuhan dan menjauhi semua larangan agama. Nah, itu adalah implementasi dari kansen. Nah, itulah suara hati. Cuma yang menjadi persoalan kan begini, saudara-saudara, adik-adik semuanya. Itu semuanya kan ada persoalan yang tidak tampak, ya, persoalan yang tidak tampak. Atau kata lainnya adalah spiritual. Ya, tidak tampak itu adalah spiritual. Yang sifatnya itu adalah apa namanya itu boleh dikatakan sebagai rahasia, ya, misteri. Tapi itu memang satu kenyataan ada, ya, kekuatan. Seperti pesan agama. Itu kan pesan, ya, artis ya, device. Itu bagaimana itu akan bisa dialami, bagaimana itu akan bisa diserap, bagaimana itu akan bisa diterapkan, pasti di situ itu akan kita kupas sebagai yang disebut dengan apa tadi itu spiritual tadi itu. Setidak-tidaknya jika ini mau digali, akan digali. Itu saya perkenalkan kepada saudara, itu ada 5. Mulai dari Ying. Ying itu yang ada. Contohnya sekarang begini ya, senang itu ada apa tidak? Senang itu ada apa tidak? Happy. Ya, itu kan kalau memang ada, berarti di situ itu kan sesuatu yang being yang ada. Maka bagi manusia yang senang, ingin dibuktikan sebagai sesuatu yang reality, yang nyata. Sesuatu yang nyata, yang real tadi itu, yang real itu adalah pada akhirnya akan dikatakan untuk eksistensi. Nanti akan bisa dibuktikan yang sifatnya konkret. Ini masih abstrak semuanya. Dari being, reality, existence, dan substance. Pokok. Dan akhirnya juga esensi. Nah, hal yang sifatnya tidak tampak itu, spiritual tadi itu, yang saya sifati dengan 5 hal itu, being, reality, eksistensi, substansi, dan esensi. Ini akan bergeser. Bergeser mencari wadah. Wadah itu seperti begini nih wadah. Ya, wadah. Nah itu vessel ya. Vessel. Vessel gitu ya. Vessel.
Nah, wadah ini untuk bisa menunjukkan itu akan menjadi metro. Metro itu kan materi. Ya. Orang kalau tanda senang itu apa? Makan bakso. Ya, sudah mulai kelihatan ya. Ada metro ya. Tertawa. Berarti sudah ada materi metro. Itu akan bisa terbentuk ada form gambar ini. Tapi itu karena itu akan ketahuan dari segi dimensi, maka itu akan mengalami change dari proses. Nah, inilah yang akhirnya kita ini mengejar ada apa itu temporal, ruang waktu. Ya karena itu tadi rumusan change. Ini ada yang mendasari karena kausality. Bisa begitu, berarti ada kausalitas. Ini semuanya persoalannya itu satu dengan yang lain adalah apa namanya itu relation. Jadi dengan semuanya ini, sampai semuanya ini ada yang dari sana, sini, tentunya kan orang lain dari spiritual. Ya, meternya sudah ketemu apa tadi itu program pertukaran ya mahasiswa merdeka dalam negeri itu POM gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya itu mengalami satu proses cek. Kemudian ini ada konsolidasi, ada revisionnya. Yang tadi sama Bu Ayu disampaikan kemarin pengalaman nonton gimana? Ada di apa Kelenteng, ya. Ada di mana di Pendopo. Nah itu adalah kausalitas. Dalam kehidupan kita sama di sini nih. Nanti kita bisa akan menumbuhkan kreativitas. Oleh karena itu, mengapa Anda sekarang ini dilakukan satu pertukaran, ya, pertukaran mahasiswa. Setidak-tidaknya nanti di sini akan bisa mewujudkan dari tuntutan yang tadi itu. Dari 5 hal yang sifatnya tadi abstrak, 5 hal yang kemudian secara konkret dipertemukan. Memang ini yang akhirnya bagi kita semuanya itu menyatakan kebenaran bahwa koeksisten di antara kita yang dari Sulawesi, dari Kalimantan. Ini berarti yang ada hanya dari Sulawesi dan Kalimantan ya. Cuma Kalimantannya barat, tengah, dan timur ya. Sulawesinya ada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Ya. Ya NTT ya NTT. Itu dekatnya Kupang apakah Flores? Kupang ya. Flores lebih jauh ya. Dari Flores ke Kupang saja itu paling tidak itu pesawat itu ya 45 menit 50 ya. Jadi jauh ya. Nah, dari segi itu ternyata sekarang bisa bertemu di sini. Wujud dari koeksistensi. Maka di situ bertemunya pada satu kepentingan, pertukaran mahasiswa. Itulah yang mendasari ini adalah elan vital ya, semangat. Nah, ini akan bisa bertemu. Itu kelebihan kita punya Nusantara. Di kemarin itu saya baca itu di internet itu. Kenapa di Timur Tengah itu banyak negara-negara itu bertengkar itu. Karena satu sisi yang menjadikan patokan itu adalah patokan itu maksudnya itu jadikan dasar ya. Itu adalah cinta agama tok. Tok itu ngerti ya? Nah, cinta agama saja gitu ya. Tapi di kita itu ada cinta agama dan cinta negara. Ya, kalau negara ya ada budaya, ya ada budaya. Nah, jadi kita kumpul watan minal iman itu ya, ya intra negeri. Karena apa? Negeri ini milik bersama, milik bersama. Nah, negara itu milik bersama. Gitu. Dan mencintai ini akan terbawa juga pada agamanya juga. Nah, itulah yang menjadikan kerukunan. Gitu. Coba kita bayangkan, seperti di Syria, itu ada bom. Yang dibom itu masyarakat. Hanya karena perbedaan pandangan.
tadi kan saya sudah menyebutkan tentang dimensi. Manusia punya dimensi yang beragam, ada kecenderungan, ada watak. Tapi kalau sekarang kita menemukan bahwa dimensi itu yang dimungkinkan bersama, nah ini akan menjadi apa bersama-sama, bisa bersama-sama ada arti rukun. Ini yang jadikan pertimbangan bagi kita semua. Nah, kalau dipertimbangkan lebih jauh ya, dipertimbangkan lebih jauh. Sesungguhnya di Indonesia itu, Nusantara itu sangat banyak, lebih banyak lagi kalau mau diberhadap-hadapkan tingkat perbedaan. Karena apa? Sukunya banyak, ya, bahasanya banyak. Tapi karena kita ini punya kepentingan yang sama, itu berbeda. Kepentingan yang sama itulah yang akhirnya bisa menyelamatkan perbedaan tadi. Yang lebihnya di situ. Nah, pandangan-pandangan yang demikian inilah yang pada belakangan ini disebut dengan moderasi beragam. Nah, mungkin kalau saudara nanti akan bertanya kepada saya dalam konteks itu bisa kita diskusikan bersama. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ini Mbak sampai ini Rayhani. Ya, silakan Mbak. Rayhani Akmalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehani Akmalia dari Universitas Klinik Widya Cipta Dharma Samarinda. Di sini saya ingin membahas mengenai tentang adat istiadat, Pak, terutama yang bersangkutan dengan perempuan Jawa. Kan waktu itu kita kunjungan ke Pendopo, Pendopo RA Kartini. Nah, di situ diceritakan bahwa dulunya Ibu Ngasirah itu pernah berstatus sebagai selir dan juga memanggil anak-anaknya itu dengan sebutan Ndoro atau majikan. Nah, kemudian juga Ibu Ngasirah ini tidak diperbolehkan pada saat itu untuk tinggal di Pendopo sendiri bersama Kartini. Nah, karena pada saat itu dilarang karena Ibu Ngasirah ini bukan keturunan dari darah biru. Jadi pertanyaan saya, jika dikaitkan dengan konteks saat ini kan kita udah maju, Pak, udah demokrasi juga. Nah, udah di era modern juga. Nah, apakah adat istiadat yang ada di Jawa ini misalnya dalam contoh hal kecilnya itu dalam pernikahan, apakah ada status radikal yang mengarah ke perempuan Jawa sendiri? Misalnya di Kartini dulu kan mengalami masa-masa kelam yang misalnya itu saya pernah baca itu Kartini itu nggak mau ada prosesi misalnya jalan jongkok, berlutut, dan menyembah kaki mempelai pria. Apakah sekarang di adat Jawa itu sendiri masih dilaksanakan? Karena bagi Kartini sendiri, seorang istri itu kedudukannya harus sederajat dengan laki-laki. Nah, bagaimana cara kita yang sekarang ini menanggapi hal tersebut, Pak? Ya. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin saya sudah bisa menduga Mbak Rehan ini sudah punya jawaban ya. Jawabannya nggak setuju dengan itu kan gitu ya. Nah, itu pasti itu ya. Ya kalau menurut akal sehat sekarang sudah tidak ada, sudah tidak ada. Tetapi tradisi itu harus kita pahami. Memang tempo dulu itu di Jawa itu tidak melulu karena pengaruh Jawa sendiri. Juga ada pengaruh, jadi dari musuh yang datang itu, katakan dari Barat, itu juga tercipta membawa tradisi atau memunculkan tradisi yang di internalnya sendiri itu bisa berbeda, gitu ya. Karena di Jawa itu aslinya itu tidak ada yang namanya bukan patron itu tidak ada, atasan dan bawahan itu tidak ada. Itu biasa saja, unggah-ungguh orang Jawa itu aslinya itu unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu kalau dalam bahasa agama itu adalah tawaduk begitu ya. Tetapi dengan pola seperti tadi itu jongkok, mundur, ya. Dan ini memang sebagian itu masih ada yang melawan itu karena ada unggah-ungguh tadi itu ya.
Tetapi ini memang pengaruh dari penjajahan. Dulu orang Jawa sendiri itu di hadapannya Belanda itu seperti begitu. Tidak boleh berhadapan. Nah, ini banyak diterapkan. Sampai juga diberlakukan di kalangan, maaf ya, kalangan orang beragama juga. Nah, ini kurang pas juga ya. Padahal yang asli dalam bahasa agama itu hanya untuk merendahkan pundak saja. Ya, tidak Al-Quran itu pundak saja. Artinya untuk suasana itu seperti tidak berhadapan langsung asar gitu, tapi seperti menunjukkan saja. Tawaduk maksudnya itu kan merendahkan. Jadi pertanyaan itu intinya di situ itu adalah memang adat ya. Adat itu bisa berubah karena situasi. Dan apa yang menjadikan ukuran di situ itu bijaksana, kearifan. Jadi yang penting di situ itu kalau orang Jawa itu kan ada bahasa ngoko, ya ngoko, ada kromo inggil, nah, itu pakainya. Yang ada di situ itu kalau di Jawa itu Jawa, Sunda, dan Madura itu ada itu ya, menggunakan tingkatan. Ya paling tidak di situ itu menurut kelaziman juga, ya menurut kelaziman. Ada seperti orang Jawa yang mengisi di HP sampean itu, yaitu Cak Nun itu, Mbak Najib itu ya, Mbak Najib. Itu kan ngomongnya kan jelek ya, kasar dalam pandangan orang tertentu. Tapi dalam pandangan orang tertentu juga itu biasa, kan gitu ya, biasa itu ya. Dan itu tidak terbiasa bagi orang yang menggunakan bahasa keraton. Nah, gitu ya. Ini ada kelaziman ya, ini kelaziman. Jadi kalau yang sampai tadi itu kan istilahnya kan kritik ya, pertanyaan tadi kan kritik gitu. Ya itu sudah tidak lazim, itu kan sejarah gitu ya. Jadi benar kalau sekarang kita mengetahui bahwa Raden Ajeng Kartini itu saat itu sudah mulai berbeda. Ketika Raden Ajeng Kartini sendiri itu melakukan satu pembelajaran di kalangan perempuan, itu sudah merupakan paradok, kan ya, kontraproduktif. Artinya yang itu tidak lazim itu sudah dilakukan. Itu kan satu keberanian. Ini ya, salah satu contoh. Ya, apalagi? Ya, silakan. Para diva. Oke, terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya, saya ingin bertanya Pak, apakah kita diharuskan untuk menikah? Bagaimana kalau kita tidak memilih untuk menikah dikarenakan masa lalu yang bisa dibilang menyakitkan dan melibatkan seorang laki-laki? Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak dan pandangan Islam terkait orang-orang yang bisa melihat hal-hal gaib? Pertama itu tentang menikah. Memang menikah itu anjuran. Namanya itu sunnah. Itu kata-kata anjuran atau sunnah. Itu dalam pengertian yang dapat kita rasionalkan itu adalah perlindungan. Perlindungan itu untuk memberikan satu penjagaan. Perlindungan, penjagaan itu kata lainnya itu adalah memberikan penghormatan kepada eksistensi kita. Manusia itu dari kata-kata diri tadi itu yang bahasa Arab itu nafas, itu kaya dengan idiom yang ada pada diri manusia. Apa di antaranya? Hawa itu maksudnya itu nafsu. Hawa nafsu. Ya. Manusia itu mudah tergoda dengan nafsu itu. Mengapa manusia itu mudah tergoda oleh nafsu itu? Bisa jawab. Karena di situ itu manusia itu seusia karirnya, karir kehidupannya dengan setan. Begitu manusia itu lahir, saat itu pulang, setan itu menemani manusia. Jadi iblis dan manusia itu adalah seusia. Dimanapun Anda itu berada, di situ pun itu ada iblis. Dan seperti kata-kata tadi itu, teman itu setidaknya dimensi, ya, dimensi nafsu itu juga terganggu. Nah, bagaimana kita bisa sempurnanya? Hanya karena bertransendensi untuk sempurna. Transendensi dengan apa? Dengan Tuhan. Transendensi dengan Tuhan.
Pengertian transendensi itu adalah kita keluar dari pengalaman empiris untuk mendekat kepada Tuhan. Pengertian mendekat dengan Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Tapi kita mencoba untuk dekat dengan Tuhan dalam keheningan, dalam kesendirian. Nah, itu untuk dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Setidak-tidaknya karakter kita. Itu satu. Yang kedua, tadi itu, jadi kalau pertanyaannya tentang perkawinan tadi itu harus dipahami itu sebagai perlindungan, penghormatan kepada eksistensi kita manusia. Yang kedua, itu tadi itu bagaimana orang yang mengerti tentang apa tadi itu barang gaib. Wajar. Manusia ngerti dengan gaib itu wajar. Dan itu pengertian wajar itu begini ya. Manusia itu sesungguhnya memang memiliki misteri. Misteri itu sirun komit ya misteri. Sekarang seperti dunia itu gelap. Gelap itu kan hanya bisa dialami secara apa namanya? Secara empiris ya. Karena tidak ada sinar. Tapi ada lebih dari itu. Apa? Hatinya gelap. Ya, gelap. Tapi ketika gelapnya tadi itu nggak ada matahari, nggak ada ini ya. Tapi dia bisa mendapatkan cahaya. Karena apa? Hatinya yang tidak gelap. Ya, itu tandanya apa? Dia mempunyai kekayaan untuk bisa menembus alam. Apakah semua itu bisa begitu? Jika dia itu memiliki keterampilan yang karena apa namanya dia mempunyai, ya mungkin karena berdekatan dengan Tuhan dan sebagainya, sangat mungkin. Jadi itu nggak perlu kita apa namanya itu marah ya, kepada orang yang bisa begitu, nggak perlu. Karena itu kan satu apa namanya kecakapan, kecakapan bagi seseorang bisa memiliki ya indera keenam itu kan begitu. Jadi kan kelebihan ya. Orang memiliki motorik yang lebih itu kan luar biasa. Pada dasarnya orang berbicara itu ditakari itu ya diukur. Ternyata dia itu bisa lebih dari itu. Ini kan satu kekayaan. Jadi kehidupannya itu ensiklopedis betul. Dengan apa yang dihadapinya itu akan bisa berjalan. Dan tidak ternyata kadang dia itu bisa keluar. Nah, itu kan yang sampai katakan tadi itu. Kok bisa ngerti gituan. Apalagi? Silakan. Dari sini. Ini Haryadi. Memang mix sekarang itu sulit. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya ini agak keluar dari konteks materi kita pada hari ini. Kemarin itu, ini bukan pertanyaan untuk saya, tapi dari teman saya ada menanyakan ini ke saya waktu saya banyak ngupload tentang kegiatan modul Nusantara yang ke tempat ibadah Islam, terus ke wihara, ke kelenteng. Jadi teman saya yang non-muslim ini ada menanyakan hal seperti ini. Misalkan Tuhan itu memang punya kekuasaan, terus maha kuasa, kenapa dia tidak menciptakan satu agama saja? Kenapa jadi semua manusia itu memiliki berbagai macam agama? Kalau misalkan Tuhan itu memang maha kuasa, kenapa dia tidak cuma menyediakan satu agama? Nah, saat itu saya nggak bisa jawab. Mungkin dari Bapak bisa membantu untuk menjawab itu. Mungkin terima kasih, itu saja. Dulu ada mahasiswa saya juga begitu. Sesungguhnya orang bersalah itu adalah Nabi Adam. Itu kepada saya. Kenapa? Nah ya, Nabi Adam kok jawabnya artinya kok dadak makan buah putih segala. Bikin dia dikeluarkan dari surga gitu ya. Andai kan tidak makan buah putih kan kita tidak gitu. Enggak usah menyalahkan Nabi Adam, bapakmu sendiri itu yang bikin salah. Kenapa kamu itu bisa muncul di dunia ini karena bapakmu itu kan gitu ya. Nah, itu yang namanya itu hikmah. Hikmah itu adalah pengetahuan yang apa namanya? Yang bijaksana
Saya berikan contoh begini. Saudara pernah dengar namanya Aristoteles ya? Aristoteles. Ya, Aristoteles itu sebelumnya itu adalah Plato, itu gurunya. Sebelumnya itu lagi adalah Socrates. Sebelumnya itu adalah Pythagoras. Pythagoras itu menemukan banyak hal. Di antaranya itu adalah hukum segitiga. Ya, segitiga. Juga menemukan tentang angka. Ya. Tapi itu tidak dalam pengertian mengarang, bikin-bikin. Dari mana dia mengatakan itu? Dari alam itu. Jadi yang saya katakan tadi di harmony of the event tadi itu karena dia itu adalah Pythagoras. Pythagoras saat itu dikatakan Anda ini orang bijaksana. Dia menolak. Enggak, saya orang yang cinta bijaksana. Jadi filosof ya, filsafat itu ya dari dia itu, ya dari dia itu. Nah, mengapa dia mengatakan itu? Karena alam begini ini adalah pesan agama, pesan suci. Yang menyampaikan begini adalah Tuhan. Ada alam begini. Jadi saya mengatakan di situ alam ini sudah tercatat dengan baik itu sampai tidak ada keharusan moral, keharusan rasional karena sudah tertata. Jadi tidak ada ultimasi moral, tidak ada ultimasi rasional karena sudah tertata. Apa tertanya? Manut sudah patuh kepada Tuhan. Bahasa kita adalah hukum alam. Jadi kalau sudah begini ini, oh nanti akan hujan, itu sudah patuh. Oh nggak jadi ya patuh aja karena hukum alam. Nah kemudian kenapa kok tidak bikin satu agama saja? Manusia itu pasti karena alam itu akan berwujud berbeda. Laga ini baru ini orang Indonesia itu sudah beda dari Kalimantan, aja ada ada tengah, ada barat, ada timur. Sulawesi aja ada juga ini NTT jauh dia. Itu baru Indonesia dia. Apa pengertiannya? Dengan beragamnya begitu juga beragamnya latar belakang kecenderungan. Ya, tadi saya katakan dimensi tadi itu ya. Nah, terus lagi ya, Nabi Ibrahim ya, Abraham itu kan bapak monoteisme ya, bapak monoteisme. Artinya bapak dari agama yang tunggal, yang esa. Apa? Dia itu kan juga menjadi bapaknya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Gitu ya. Itu baru dari satu bapak. Karena ya alam tadi perjalanan kan dia itu dari Palestina menuju Saudi Arabia, yaitu Makkah. Waktu itu belum ada Saudi, baru Arab gitu ya. Saudi itu kan baru gitu ya. Itu kadang rebut saja tuh ya, Saudi itu. Pak Saud itu ya, Pak Saud itu. Arab Saudi gitu ya, Pak Saud itu. Ya Pak Saud itu. Nah, jadi yang bikin berbeda itu tidak karena Tuhan itu tidak, ya karena justru manusia itu sendiri. Fitrahnya sama, Mas. Satu fitrahnya. Apa fitrahnya itu? Agama suci. Agama suci itu apa? Tauhid. Hanya karena situasi yang bikinnya berbeda. Nah, apakah harus kembalinya di situ itu bisa mempelajari alam? Pasti akan menemukan. Baru berbicara mengenai perbedaan alam saja itu akan menemukan. Saya berikan contoh. Ada nggak yang namanya ruang suci? Ruang suci. Ruang suci itu ruang yang dihadapi kita itu. Itu dulu pernah ada kejadian. Nabi Muhammad itu pernah mengalami kegalauan. Kegalauannya Nabi Muhammad itu kan dulu menghadapnya kiblat itu kan kiblatnya di Masjidil Aqsa. Itu beliau tuh merasa tidak nyaman. Sudah sangat merindukan kepada Masjidil Haram. Lalu Tuhan akan menurunkan wahyu kepalan waliyaka tiblatan taruh. Maka kuhadapkan kamu kepada kiblat yang kamu idam-idamkan, kamu sukai. Jadi kalau sekarang ini kiblat kita itu adalah Masjidil Haram, itulah arah yang suci. Orang sembunyi dan menghadap ke sana. Itu menjadi satu. Jadi yang namanya arah suci itu arah agung.
Jadi yang disebut dengan apa namanya itu ultimate room, yaitu ada di Masjidil Haram. Semuanya itu akan menghadap di situ. Gambarnya seperti itu. Itu yang dicontohkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau melihat dari situ, keniscayaan orang itu yang di situ ya. Dan berikan contoh lagi. Ini maaf ya Mbak Julia, Mbak Maria. Ada juga pengalaman yang dicontohkan. Saya baca itu di Wilhelm. Dia adalah seorang Yahudi. Hanya karena itu meneliti. Jadi tidak karena baca kitab suci, tapi karena meneliti. Tapi dia mendapatkan info. Meneliti tentang iddah. Nanti iddah ya. Iddah itu orang yang ditinggal mati suami atau orang yang dicerai dengan suami itu ada iddah ya. Nah, di situ tuh iddah itu artinya itu benar bilangan. Ya. Tapi yang terinti itu adalah atrobus bi anfusihim. Artinya masa menunggu, menahan diri. Yaitu ada 90 hari tambah 100 tambah 10 berarti 100 hari ada. Itu ditelitinya perempuan-perempuan itu yang ada di Afrika dan di Amerika. Ternyata yang tidak benar itu yang di Amerika. Yang dijadikan alat, jadi instrumen itu adalah ilmu genetik. Ya, di genetika yang ambil dunia itu. Di situ ditemukan orang wanita-wanita Amerika itu banyak yang tidak jujur. Nah, justru orang yang Afrika itu, yang diteliti itu, yang jujur. Gitu. Artinya apa? Dia itu menjalankan sebagaimana yang dialami. Kenapa kamu ini tidak kawin? Belum waktunya saya akan kawin karena suami saya belum meninggal. Belum waktunya saya kawin karena saya baru selesai dari perceraian. Nah, ini menunjukkan bahwa pesan yang dia pegangi, apakah saat itu yang di Afrika itu agama, apakah itu tradisi ya, ternyata ini genetik ini persis seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran. Karena itu artinya itu mu'alaf orang yang tadi berdasarkan sains tadi itu, berdasarkan sains itu. Sainsnya apa? Genetika tadi itu. Ya. Nah, contoh semacam itu. Jadi kalau berbicara mengenai kenapa Tuhan itu tidak menciptakan gitu, itu adalah ilmu kehendak ya Pak ya. Jadi Tuhan itu irodah ya. Tuhan punya kehendak yang tidak bisa dicampuri. Itu hak prerogatif. Hak prerogatif ya. Tapi yang saya sampaikan tadi itu paling tidak jelajah saya yang saya sampaikan itu untuk dapat kita mengerti ya seperti mengapa kok bisa berbeda ya karena alam. Saya punya teman itu waktu kuliah itu dari Uganda. Ini hanya berbeda, mengalami tentang kebiasaan karena alam. Orang Jawa seperti saya mungkin berbeda dengan sampean. Saya mungkin makannya sedikit. Mungkin ada yang banyak. Nah itu bukannya begitu teman saya yang di Uganda itu. Nasi itu terlalu lembek. Lalu masih minta yang agak aku. Nah, teman saya ada yang agak glodok itu apa ya? Glodok gitu ya. Langsung dicarikan pohon ubi yang digodok itu ya. Akhirnya dimakannya itu ya. Nah itu dimakannya, nah dia puas ya. Kalau kita tuh nasi ya, kalau bohong itu kan belum makan ya, baik kita yang biasa nasi ya. Itu orang Uganda itu nasi dicampur dengan itu ubi godok itu ya. Jadi perkara daging itu nggak masuk itu ya, dagingnya dibutuhkan itu adalah yang keras-keras itu. Ini kan berarti kan manusia sudah berbeda sebenarnya. Jadi kita itu kalau makan ayam mungkin satu potong sedikit ya. Tapi kalau orang Arab itu kan tidak, kambing satu, mungkin orang tua ya. Jadi orang kalau menurut pandangan kita kan beragas ya, beragas. Seperti itu Mas ya, contohnya begitu. Apa? Ada lagi? Silakan. Ya Mas. Ya ini Mbak Anu dulu Maria. Mbak Maria dulu, Maria Yuliana. Baik, perkenalkan nama saya Maria Yuliana da Silva dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi
dari latar belakang saya yang menempuh jurusan psikologi, jadi saya ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan karakter maupun orientasi seseorang gitu. Jadi yang saya pelajari sebelum saya masuk ke jurusan psikologi kan waktu SMA kan sempat mengikuti kegiatan-kegiatan yang emang membahas bagaimana karakter dan kepribadian seseorang. Ditambah lagi ketika sudah masuk ke jurusannya berarti lebih sedikit tahu daripada sebelumnya. Jadi kan yang saya akan bahas di sini itu berkaitan dengan orientasi seksual, yang mana itu manusia itu diberikan orientasi seksual dari pribadinya sendiri, ada beberapa itu aseksual dan sebagainya. Dan kita semua itu kan termasuk di aseksual yang mencintai lawan jenis, sedangkan ada beberapa saudara kita yang mencintai sesama jenisnya, Bapak. Jadi misalkan perempuan yang disebut lesbian maupun laki-laki yang disebut dengan gay. Dan hal ini kalau misalkan kita kaitkan dengan agama, entah itu agama saya Kristen maupun agama lainnya, menurut saya itu sudah berbelok. Artinya dalam agama saya pun tertulis bahwa seorang pria itu harus menikah dengan wanita, tidak diperbolehkan bersatu dengan pria, karena itu menentang apa yang diajarkan oleh Tuhan itu sendiri. Dan saya percaya itu. Tetapi kalau kita lihat lagi ke sisi lain, bahwa banyak di luar sana itu orang-orang itu suka sesama jenis, entah itu laki-laki atau perempuan, dan karena mereka merasa introvert, jadi mereka itu menutup dirinya tanpa masyarakat luas itu tahu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Bapak, kan kita lihat bahwa yang namanya karakter kepribadian seseorang itu tidak bisa kita sangkut pautkan dengan agama. Artinya agama berjalan sesuai dengan aturannya, dan karakter dia yang ia dapatkan dari dorongan lingkungan eksternal, lingkungan luarnya itu sesuai dengan itu. Jadi pendapat saya sendiri Bapak bahwa mereka yang gay ataupun lesbian punya latar belakang emosional ataupun masa lalu yang membuat mereka akhirnya memilih jalan seperti itu. Tetapi untuk kaum awam sendiri mereka akan mengira bahwa ya mereka itu berbuat dosa, mereka itu tidak mengikuti aturan agama. Sedangkan kita tahu bahwa yang namanya agama dan juga hal yang berkaitan dengan lingkungan dan karakternya itu tidak terlalu sangat-sangat berhubungan, Bapak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pandangan atau tanggapan Bapak terhadap hal-hal seperti itu, kasus-kasus seperti itu, dan juga solusi yang mungkin diberikan, di mana kita tahu bahwa yang namanya gay itu untuk menghilangkan perasaan orientasi seksual seseorang antara gay ataupun lesbian itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Seperti itu Bapak, Ya. terima kasih. Kalau menurut saya itu agama itu bisa menyepadani ya, menyepadani itu bisa respon ya, dan bisa relevan dengan apa yang sesuai dan bijak pada manusia. Lalu apakah seperti gay atau homoseksual atau lesbian itu sesuai dengan agama? Saya tidak sesuai. Agama itu dengan alam itu paralel, sama. Jadi hukum alam itu dengan hukum Tuhan itu adalah selaras. Nah, sehingga jika tadi itu ada orang gay atau lesbian, itu karena masa lalu, saya katakan ini dalam tanda petik orang ini adalah sakit. Nah, paling tidak psikisnya itu cedera. Ya, katakan tadi Mas mengatakan itu perlu waktu untuk berbagai betul, ya. Kita semuanya itu harus berani menyatakan diri sendiri. Itu jujur ya. Saya itu sedang kurang. Jadi oleh karena itu dalam agama itu ada istilah taubatan, taubatan itu maksudnya itu kembali. Nah, kembali itu kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Tuhan. Yaitu untuk menyatakan dirinya itu saya itu kurang. Kenapa di agama seperti Islam sendiri itu ada ajaran tentang istighfar. Istighfar itu meminta ampun. Untuk menunjukkan bahwa diri kita itu dalam perjalanan itu ada kekurangan. Jadi tidak bisa lalu pengalaman yang buruk itu dijadikan satu dasar yang tidak signifikan sebagai dasar.
Yang betul itu memang harus apa namanya dialami, diperbaiki, yang membutuhkan waktu pasti. Di dalam Al-Quran, saya berikan contoh ya, itu memang ada ungkapan-ungkapan yang sifatnya itu sekulateral. Gini ya, dunia itu bukan sekarang. Jadi the here and now, gitu. Itu kan of life. Jadi kehidupan, jadi sekarang di sini sekarang dari kehidupan itu adalah dunia. Dalamnya itu sesuatu yang eschatological state, yang ukhrawi, yang melampaui. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ada ungkapan di Quran itu begini. Saya bacakan ayatnya itu. Wailul likulli humazatin lumazah allati jama'a wa amila yang sebu anna malakut rasulullah Allah lagi badan nabi hukama wa ma adraka ma hukama narmoti ilmu qadatul lati tafan afidah. Di situ itu ada kata-kata al-hukama. Al-hukama itu adalah narullah, api neraka, api Allah, maksudnya neraka. Tapi di situ alati tafan al-afidah, yang menyala dalam hati. Bayangkan, hati manusia atau fuad itu kan masih di dunia, ya, dalam di dunia. Padahal al-hutama itu kan neraka. Nah, apakah manusia lalu kon mati suruh mati dulu untuk mengalami itu? Kan tidak. Inilah yang disebut dengan ungkapan tadi yang sekuler. Pengertiannya, orang yang menganggap bahwa dunia itu akan abadi. Ini kan orang akan mendapatkan ancaman neraka. Sampai di situ itu ada satu ketakutan. Ini untuk memberikan satu penyadaran. Nah, di dunia itu sudah mendengar seperti itu. Ya, banyak hal sesungguhnya. Ungkapan-ungkapan yang sifatnya psikologis, ya, itu bisa menyadarkan kita. Ya. Ketika itu berbeda dengan alam saja, ya, itu kan sudah menunjuk kepada peringatan. Itu sudah aktif itu sebenarnya. Sudah aktif. Dan saya memperhatikan ada orang itu disukai orang. Dalam pengertian itu nasihatnya itu didengar, gitu. Karena nyaman sekali ya, menyentuh di hati. Orang mengatakan Allahu Akbar, tapi untuk memukul orang. Ya, ya kan ya. Tapi ada orang mengatakan Allahu Akbar itu memang muncul dari hati yang ikhlas. Ini pasti akan berpengaruh pada lingkungan. Jadi banyak Allahu Akbar orang takut, apa kena pukul. Karena sudah banyak orang dipukul ketika Allahu Akbar itu. Tapi ketika orang itu berangkatnya dari hati yang tulus itu, orang itu akan berdekatan. Ini kan berbeda ya. Nah, itu berarti kekuatan psikis seseorang. Itu orang berpengaruh. Jadi kalau seperti tadi itu contoh seperti lesbian kayak itu dari satu tampilannya saja, realitasnya aja sudah paradok. Sudah paradok. Berarti dia itu harus ada proses penyembuhan. Nah, ini yang perlu dialami oleh kita semuanya. Memang kehidupan itu yang paling baik mendasar menurut saya itu adalah paralelitas antara yang fisik dan yang psikis. Jadi istilah saya itu sihah wal afiyah, sehat afiyah. Jadi itu adalah menyatu. Jadi, ini sama Ahmad Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebelumnya saya ingin sedikit curhat dulu Pak mengenai perasaan saya ini untuk bertanya dengan Bapak selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Jadi sedikit cerita Pak. Di sana itu kami jangankan
ngomong dengan rektor, ketemu saja itu sangat susah begitu di sana. Saya sudah 3 tahun kuliah di Universitas Hasanuddin, ketemunya Ibu Rektor itu paling di acara penerimaan mahasiswa baru dengan acara wisuda gitu. Selebihnya nggak pernah ketemu. Jadi mohon maaf kalau agak nervous juga ini Pak ketika ngomong dengan Bapak gitu. Siap. Jadi begini Pak, terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, jadi belakangan di era saat ini Pak itu kan sangat banyak orang yang memiliki gangguan terhadap jiwanya, bukan dalam tanda kutip gila dan lain sebagainya, tapi cenderung orang-orang itu kemudian merasa kesepian, merasa tidak punya teman, kemudian sering berekspektasi yang sangat jauh, yang kemudian ekspektasi itu tidak bisa diwujudkan sepenuhnya begitu. Bahkan ada seseorang atau bahkan sebagian orang kemudian mencari sebuah ketenangan dalam dirinya melalui refreshing, traveling dan lain sebagainya, tapi kemudian perasaannya itu kemudian tidak pernah ujung-ujungnya tenang begitu Pak, bahkan ya malah tambah depresi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah itu apanya Pak? Karena dia kan kalau kita berbicara mengenai solusi untuk menyembuhkan penyakit seperti itu kan ya salah satunya adalah pergi refreshing, kemudian misalnya ke pantai lah dan lain sebagainya, mengunjungi tempat wisata. Tapi ketika dia setelah mengunjungi tempat-tempat seperti itu, ya perasaannya itu tidak pernah puas Pak, tidak pernah puas. Dia bahkan kadang orang-orang yang seperti itu kadang sering curhat atau mengeluarkan isi hatinya itu ya seperti orang yang paling merana lah di dunia Pak. Padahal ya dia tersakiti, padahal dia selalu ikut liburan, selalu ikut refreshing dan lain sebagainya. Sebenarnya yang menjadi masalah dalam dirinya itu apa Pak? Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean tuh ingat atau merasa atau mesti punya keyakinan yang menciptakan sampean itu siapa? Allah Pak. Ya Allah. Jadi ketika orang itu ingin tenang, hatinya itu memang harus ingat Allah. Dari situ itu. Jadi kata-kata apa itu wazkuruni azkurkum, maka ingatlah padaku dan aku akan ingat kamu. Kata mengingat itu sebenarnya itu adalah memperkokoh, cementing our personality, memperkokoh kepribadian kita. Dan itu hati itu mungkin ada di sana. Nah, kita ya keliru lah ya, mau mencari ketenangan kok pergi ke pantai, nanti kena ombak bawah. Nah, pergi ke jalan menabrak mobil itu. Yang enak itu apa nih? Kita ibadah. Hati. Itu yang diisi itu ya. Ya, karena itu zikir ya, zikir, remembrance of God itu, zikrullah. Nah, jadi ingat itu sebetulnya apa ya? Membawa kenangan banyak. Kenangan apa? Tentang kebesaran Tuhan. Tanda-tanda kebesaran Tuhan itu yang harus kita hadirkan. Saya tuh senang lagu-lagu ya. Tapi lagu-lagu itu saya improve sendiri dengan pengertian saya. Ya, seperti banyak karangan yang ditulis oleh Eros Jarot gitu. Itu saya suka itu. Eros Jarot. Ada tuh Rindu ya, yang ditulis oleh Eros Jarot itu ya. Itu kata rindunya itu 1 kali nih kalau nggak salah. Nah, dan itu tidak norak ya, tidak norak. Lagu-lagu pop itu tidak norak. Ya maaf ya kalau seperti lagu dangdut itu kan norak ya. Ya itu. Nah itu memang betul punya rasa gitu, punya rasa. Nah itu jika di
improve dalam perasaan itu masuk di situ. Ada sabda Allah. Gitu. Kemudian juga baru merpati putih saja itu sudah bagus itu ya. Merpati bagus. Nah itu kalau saya ini orientasikan, interpretasikan kepada zikir Tuhan, ya, itu masuk di situ, masuk. Lagunya Angie yang dia itu ya, dia saja itu kalau itu di mana Tuhan itu, itu bisa, itu bagus sekali. Nah, itu menunjukkan sentuhan rohani. Memang orang itu untuk bisa memperbaiki diri itu adalah rohani, hati. Jadi yang terpenting bagi saya itu manusia itu sekarang itu adalah menciptakan kesantunan, ya, kesantunan. Jadi kelembutan hati dan kasih sayang itu perlu bagi manusia itu. Saya itu kalau melihat seperti di ini loh yang dipandu oleh Karni, sekarang sudah nggak ada dia, ILC gitu ya. Itu melihat orang garang-garang itu malas saya itu, ya malas. Seperti orang tidak sekolah, ya. Tidak sekolah, ya malas sekali dia. Seperti iya banyak itu ya kata-kata itu. Nggak usah disebut tuh ya, nggak usah disebut ya. Sudah tahu, iya malas betul ya. Saya tuh melihat tuh ada saling memarahi ya antara Habib satu dan Habib yang lain. Tapi ada Habib yang bagus. Yang itu guru saya, itu Quraisy Habib. Itu orang yang santun itu ya. Nyaman dan dingin nyaman sekali itu. Quraisy Habib ya. Nah, itu saya senang itu ya. Nah, ini begini-begini ini memang yang kalau ditanya sama Mas Ahmad Farhan tadi itu apa ya? Ya kita memang harus dilembutkan. Hati kita dilembutkan. Jadi kalau kita kenal nama-nama Tuhan ya, yang banyak itu sifat Tuhan itu ya. Ya itulah yang harus kita jadikan orientasi saya bagi kita semuanya. Jadi kalian nggak usah pikir mau itu terus kemana ke laut gitu ya. Kangelan tuh ya, malah susah dong ke laut. Nanti kena ombak, kena tsunami. Yang biasa-biasa saja ya. Apalagi musim hujan gitu ya. Apalagi silakan. Sudah tenang ya. Nggak usah ya. Ah, istri Fitriana tuh ya nanti ini kan sudah berjalan 2 bulan ya, sudah berjalan 2 bulan, nanti tetap itu bisa berlangsung gitu ya, berlangsung. Jadi pengalaman itu memang kunci kita belajar itu sebenarnya kan 2 ya, yaitu rationality dan empiri. Nah yang rationality itu ya untuk mengolahnya, yang empiri itu adalah bagaimana kita itu membuat satu catatan dari pengalaman. Dan pengalaman itu banyak sekali. Ya. Pengalaman itu paling tidak itu ada yang sifatnya itu indrawi, yang sensual ya. Ini yang barangkali sering kita itu lebih banyak dominan ya, yang indrawi itu. Bahkan akan mengalahkan yang empiri logik, yang rasional. Kan di situ itu sebenarnya banyak membuahkan. Jadi pengalaman yang bersifat rasional. Nah, seperti yang tadi yang menunjukkan tuh. Dan biasanya kita itu kelemahannya itu ada pada 2, empiri logik dan empiri etik. Pengalaman yang bersifat etikal dan pengalaman buat rasional itu kita lemah. Lemah dalam hal membuat satu laporan. Dan itu sangat penting. Sedikit pengalaman ya. Saya pernah itu mengantar mahasiswa KKL di isi Denpasar. Di sana itu lalu ada hasil PKM proposal itu
ratusan. BKM itu apa, peningkatan kreativitas mahasiswa. Nah, yang ditampilkan dalam proposal itu adalah menarasikan Gesentaria. Lalu saya tuh ingat Jepara. Di Jepara itu kan juga ada ukir-ukir katalog ukir. Saya lalu mengingatkan pada dosen-dosen itu, ini apa nih, katalog ukir ini dinarasikan. Jadi tari itu dinarasikan itu banyak mas. Itu jadi uang-uangnya. Ya. Jadi yang saya katakan itu kan ethical empirik. Ya. Jadi pengalaman yang etis ya. Kan sikap ya. Nah, kalau saja ya, kita ini perjalanan katakanlah 2 bulan atau 1 semester ya. Teman kemarin sudah kenal seperti kelenteng, kenal tadi itu sudah mencatat apa namanya itu berjalan jongkok ya. Jongkok macam gitu ya. Masih banyak lagi, Mbak ya, masih banyak lagi itu. Itu kalau mau dicatat banyak itu ya. Jadi ini satu kekayaan ya, satu kekayaan. Nah, kalau seperti yang apa empirik sensual itu kan biasa. Orang biasa suka karena mata telanjang dan mendengarkan dan sebagainya. Apalagi bisa direkam. Ya. Tapi kalau yang namanya pikiran sama etik, sikap itu susah. Ya. Tapi ini harus kita bikin. Sebenarnya masih ada lagi. Itu yang apa itu empirik transendental. Ini juga lagi sangat subjektif ya. Sangat subjektif. Yang tadi sudah ditanyakan tentang apa itu mengenali tentang gaib itu ya, mengenali tentang gaib itu banyak juga macam itu. Nah, ini salah satu kekayaan melangkah kita. Apalagi Mbak Maria ini kan disiplinnya psikologi ya. Nah, psikologi. Itu juga bagus tuh psikologi. Karena psikologi itu sesungguhnya kan merupakan satu bidang yang menurut saya itu tajam. Saya juga banyak apa namanya terjun di bidang itu. Karena itu adalah satu modal untuk apa menurut saya itu menyehatkan kehidupan. Itu orang yang kaya mengenal tentang psikologi itu mudah untuk sehat dan keliru ya. Pernah saya itu membaca ya pengalaman seorang dokter, bahkan dokternya itu masih keluarga pejabat. Dulu kan ada apa Sumuluk itu ya, menteri ya, menteri kesehatan. Itu ada saudaranya, itu dokter. Itu dia suka mengkonsumsi narkoba. Kita jual mobil, bahkan mobilnya anaknya akan dijual. Dulu ambilnya itu kan diam-diam. Sekarang kan pasti kena polisi. Sekarang amat. Dulu kan mesti transaksinya di mana ngomong gitu. Suatu malam dia itu akan minggat ya, jawabannya minggat dulu, makan pergi. Ya mungkin ya suara hati ya, sebagai yang saya katakan. Suara hati itu muncul melihat anak istri tidur. Itu lalu dia menangis sekuat-kuatnya, nggak jadi. Itu yang saya katakan itu fitrah, suara hati itu. Nah, ini memang penting untuk sentuh dalam kehidupan. Kita harus pandai-pandai untuk mencari, menemukan apa yang menjadikan titik kelemahan seseorang. Biasanya orang sukanya AB, ya, sukanya AB pada ketika mengenal orang itu AB. Tapi ini perlu dikenali, ya. Mimik, ya, pembicaraan, gaya itu istilah mudanya kalau makanan itu ada teksturnya, ya. Ini kan harus kita kenali. Psikolog itu mengenali di situ. Ya. Ini penting untuk jadikan satu pengayaan bidang tertentu. Ada lagi? Sudah capek? Kalau sudah capek ya sudah. Sini saja. Nah, saya kira begitu. Kurangnya mohon maaf dan mudah-mudahan pengalaman saudara ini sebagai pengalaman yang berharga, ya, berharga
dan jangan kapok, jangan jerak, selalu cari lagi, menambah lagi. Pokoknya memperkaya ilmu itu ya tadi kuncinya itu adalah rasional itu ngambil itu kuncinya, dan jangan sampai jerak. Dan selalu kenali bahwa prosedur kerja keilmuan, tidak epistemologi, prosedur kerja ontologi, prosedur kerja aksiologi. Nah, itu harus dikenali ya, sehingga saudara itu akan mudah akan menghasilkan. Saya kira gitu, untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber karena sudah memberikan motivasi juga sharing session tentang kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin dari Pak Munir bisa memberikan review atau kesimpulan dari kegiatan hari ini. Monggo Pak Munir. Mungkin saya mencoba menyimpulkan sedikit dari apa yang dipaparkan oleh Bapak Rektor tadi mengenai ada beberapa pertanyaan tadi. Salah satunya kalau saya simpulkan tadi pertanyaan tentang nikah ya. Kalau pertanyaan tentang nikah itu saya nggak bisa jawab, saya hanya menyimpulkan jawaban dari Bapak Rektor, karena nikah itu untuk membentengi diri sendiri sebenarnya seperti itu. Karena di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat yang perlu kita waspadai. Salah satunya itu adalah hawa nafsu tadi. Itu kemudian perbedaan keyakinan adalah suatu kekuasaan Tuhan, bahwa kenapa Tuhan tidak hanya menciptakan Islam saja, Nasrani saja, Hindu saja. Nah, kalau menurut saya tambah sedikit, mungkin itu menunjukkan kekuasaan Tuhan, bahwa itu Tuhan itu sebenarnya bisa menciptakan satu saja golongan, tapi kenapa harus menciptakan ada banyak golongan? Kalau di dalam Quran salah satunya untuk lita'aruf, bukan untuk saling berkenalan. Kemudian salah satunya juga menunjukkan kekuasaan Tuhan. Kenapa Tuhan itu memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa Tuhan tidak hanya menciptakan orang-orang baik saja? Kalau begitu kan, kalau misalkan hanya sekedar baik saja, berarti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau hanya menciptakan orang yang baik saja, nanti surganya hanya diisi orang baik lah. Kemudian ngapain Tuhan menciptakan neraka? Nanti neraka yang menciptakan siapa? Itu mungkin dari saya. Kemudian tadi tentang ketenangan nih. Ketenangan itu dari tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, sumbernya dari Tuhan. Kalau mungkin saya boleh menambah sedikit, mengutip kutipan dari Budaya Sediwo Tejo ya. Kamu khawatir besok nggak bisa makan, berarti kamu mengejek Tuhanmu. Ya, apapun itu, karena kekhawatiran itu timbul dari kekurangan. Ya, apa saja, kurang rezeki, apalagi ya kurang duit dan lain-lainnya, bahwa seperti itu. Dan hal yang terpenting dari proses kita dalam talabul ilmi, mencari ilmu, ada dua dari Bapak Rektor. Yang pertama adalah rationality, yaitu bagaimana kita mengolah dengan pikiran kita, kemudian empiris berdasarkan pengalaman kita. Saya kira dari itu mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Hayu. Terima kasih Bapak Munir atas kesimpulan atau review dari kegiatan hari ini. Berarti kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor atas kedatangannya. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Mbak Dian sudah di screenshot Zoom-nya? Sudah untuk foto di depan?